Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jali an namsin an sairi juhali wa ihya'an dini wa ibqa al-islami fil ilmi wa darul akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlana ta'ala ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man khusatan ila muslimata kitab Nantasru khalaq syafid asana al-masyidi wa jimit talamidi wa masyikhina wa mu'alifil kutub alati ta'alamna wa lamna sallallahu ta'alallahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina. Marilah teman-teman kita teruskan pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Tasrif Khalaq ya. Untuk hari ini masih akan meneruskan pembahasan tentang sifat kibir. Sifat kibir kita tahu bahwasanya ini merupakan sifat yang tercela, yang mana bahaya yang ditimbulkan dari sifat kibir atau sombong ini adalah sangat besar. Bahkan sampai kemarin Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya orang yang di dalam hatinya ini ada sifat kibirnya, sifat sombongnya, belum toh seberat dzarrah, maka orang ini tidak akan bisa menaik surga. Orang ini tidak akan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, resep-resepnya supaya kita terhindar dari sifat kibir atau sifat sombong ini apa? Insyaallah akan dijelaskan untuk hari ini ya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana biya fi alami fitarin amin. Wa man arafa annahu makhlukun min nutfatin wa annahu sa'irun ila jibatin hana alaihi ayat lukal kibaro alladhi sababu al-ujubu ya. Itu ya. Wa man utai sapane wong. Waman utai sapane wong iku arafa ngerti sapa man. Iku arafa ngerti sapa man. Annahu ing temestene man. Annahu ing temestene man iku makhlukun. Iku makhlukun. Barang kang den dadekake. Iku makhlukun barang kang den dadekake min nadafatin saking mani. Min nadafatin saking mani. Wa annahu lan temen setune man. Wa annahu lan temen setune man iku sairun kang dadi. Iku sairun kang dadi. Iku sairun kang dadi iku ilajifatin maring batang. Iku ilajifatin maring batang hana mongko gampang utawa enteng. Hana mongko gampang utawa enteng alaihi ing atase man. Alaihi ing atase man apa ayat luka. Apa ayat luka yen to tinggal sapa man.
apa ayat luka ing to tinggal sapa man al kibro ing gumedhe al kibro ing gumedhe alawi sababuhu alawi sababu kang utawi sebabe kibir alawi sababu kang utawi sebabe kibir iku al ujubu milang-milang gau agung ya. Iku al ujubu milang-milang agung ing awake dhewe iku al ujubu milang-milang agung ing awake dhewe jadi resep untuk supaya kita itu terhindar dari sifat ujub. Di sini dikatakan waman arafa anna makhluqum min nutfatin wa anna sa'irun ila jibatin hana alaihi ayatul ka'al kibra alladhi sababu ujbu. Jadi orang itu kalau menyadari kalau mengetahui bahwasanya dirinya itu adalah merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah, yaitu dari setetes air mani yang hina. Bahkan orang itu umpama disuruh membeli air sperma tersebut tidak akan mau. Bahkan jangankan untuk disuruh membeli, diberikan saja dia tidak mau. Bahkan orang menganggap air sperma atau mani ini merupakan perkara yang menjijikkan. Nah, dan nantinya kita itu akan menjadi bangkai, menjadi santapan cacing-cacing tanah, menjadi santapan binatang-binatang yang ada di dalam bumi. Jadi kalau orang itu menyadari akan hal tersebut, niscaya dia tidak akan menyombongkan dirinya. Walaupun mungkin kita itu ganteng atau mungkin kita pun cantik, bahkan cantiknya itu paling cantik sendiri di kamarnya, bukan di desanya. Itu kalau menyadari bahwasanya asam muasalnya itu dari air mani yang menjijikkan dan nanti akan kembali menjadi bangkai yang mana baunya itu sangat tidak enak, bahkan bangkai di antara bangkai yang paling baunya busuk adalah bangkai manusia. Banding dengan bangkai binatang itu masih bau busuk bangkainya manusia. Maka bagi orang yang mau menyadari akan hal itu, mudah bagi dia untuk meninggalkan kesombongan yang ada pada dirinya. Bahkan umpamanya orang yang kaya, dia sadar akan bahwasanya dia itu juga dulunya tidak membawa apa-apa dan nanti pulang pun ke akhirat juga tanpa membawa apa-apa, dan dia terjadi dari sperma yang hina dan akan menjadi bangkai yang sangat busuk baunya, dia pun juga akan mudah untuk meninggalkan sifat sombong ini. Yang mana sifat sombong ini munculnya dari sifat ujub, sifat bangga diri. Nah, perbedaannya apa antara ujub dengan sombong? Kalau ujub ini bangga diri, tapi belum direalisasikan, belum diperlihatkan di muka umum, masih di dalam dirinya sendiri, masih di dalam hatinya sendiri. Tapi kalau kibir atau sombong ini sudah realisasikan, sudah diperlihatkan, sudah dipraktekkan secara lahiriah, yaitu dia menghina orang lain, dia meremehkan orang lain, menganggap orang lain tidak lebih penting daripada dia. Kalau ujub ini masih di dalam hatinya saja, dia bangga.
aku kok paling alim sendiri ya, aku kok paling kaya sendiri ya, aku kok paling cantik sendiri ya, aku kok paling ganteng sendiri. Nah, itu masih di dalam hati seperti itu. Tapi secara lahiriah dia masih biasa-biasa saja. Tidak memperlihatkan perasaannya tersebut kepada orang lain. Tapi kalau kibir ini ketika dia merasa lebih daripada yang lain, dia praktekkan, dia terapkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Dia menganggap remeh kepada orang lain, akhirnya dia tidak menghormati orang lain. Nah, dia tidak menerima kebenaran dari orang yang di bawahnya. Itu baru kibir. Nah, perlu sampean ketahui, bahasanya kesombongan iblis. Kan pertama kali makhluknya Allah yang melakukan kesombongan ini adalah iblis. Kalau Allah itu memang berhak sombong. Allah itu memang berhak sombong. Kenapa? Allah itu menciptakan apapun dengan dirinya sendiri tanpa ada bantuan dari yang lain. Makanya kalau Allah itu sombong, memang Allah layak untuk sombong. Jadi yang berhak sombong itu hanya Allah. Makhluknya Allah dilarang untuk sombong. Nah, awal mula makhluknya Allah yang melakukan kesombongan itu siapa? Yaitu iblis. Nah, kesombongan iblis yang hanya sesaat, perlu sampean ketahui, itu mampu menghapus ibadahnya selama ribuan tahun. Nah, kisah iblis bisa menjadi cerminan bagi kita sebagai umat Islam. Untuk apa? Untuk tidak berbangga dengan ibadah yang sudah kita lakukan selama bertahun-tahun. Karena apa? Karena sesungguhnya mudah saja bagi Allah SWT itu untuk menggelincirkan setiap umatnya yang dikehendaki pada kesesatan. Dan mudah juga bagi Allah itu memberikan hidayah meski umatnya telah berbuat dosa selama hidupnya. Maka bagi orang-orang yang sudah terlanjur melakukan kemaksiatan atau dosa besar, ini jangan putus asa untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita ini mau bertobat sungguh-sungguh, taubatan nasuha, dengan memenuhi syarat-syaratnya pertobatan nasuha, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Makanya jangan sampai kita sebagai pendosa ini berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kitab tafsir Munir, yang mana kitab ini adalah karya dari Imam Nawawi Al-Bantani. Itu di sana diterangkan bahwasanya konon iblis itu adalah dulu penjaga surga dalam kurun waktu itu 40.000 tahun. 40.000 tahun. Ia itu pernah hidup bersama dengan malaikat selama 80.000 tahun dan tawaf mengelilingi arsy bersama para malaikat selama 14.000 tahun. Nah, iblis tidak merasa lelah ketika melakukan hal itu, tidak merasakan lelah sama sekali atau mengeluh dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, iblis menjalankan dengan ikhlas, tidak ada niat apapun kecuali karena Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, pada masa itu
malaikat dan lainnya itu memberi gelar Al-Aziz atau makhluk Allah yang termulia kepada siapa? Kepada iblis. Nah, ada juga yang memberi gelar Azazil atau panglima besar malaikat. Nah, di langit pertama sampai ke-7 iblis begitu dihormati oleh para malaikat. Nah, jika iblis ini lewat di depan para malaikat, maka malaikat itu menghormati iblis, bagaikan penghormatan prajurit kepada komandannya. Teman bisa mengetahui toh, para prajurit ketika menghormati komandannya. Nah, seperti itu gambaran keadaan iblis waktu itu. Jadi bagaikan penghormatannya para malaikat kepada iblis itu bagaikan prajurit kepada komandannya, ya, atau pengawal istana pada rajanya, sehingga terhormatlah nama iblis di penjuru alam semesta. Nah, Imam Abu Ahmad Al-Ghazali beliau itu mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu menaikkan iblis dengan cepat ke langit. Karena apa? Karena lebih unggul ibadahnya di antara penghuni surga. Nah, setiap pindah dari langit satu ke langit lainnya, Allah itu memberinya gelar. Pada langit pertama, iblis diberi gelar oleh Allah yaitu Al-Abid atau ahli ibadah. Nah, pada tingkatan langit kedua, Allah itu memberi gelar kepada iblis yaitu dengan Az-Zahid. Kemudian di langit ketiga namanya itu disebut Al-Arif. Nah, pada langit keempat namanya adalah Al-Wali. Nah, pada langit kelima namanya itu disebut sebagai At-Taqi, orang yang bertakwa. Nah, di langit keenam namanya itu disebut sebagai Al-Kazin. Nah, pada langit ketujuh namanya iblis itu disebut dengan penyebutan nama yaitu Azazil. Nah, namun di dalam Lauh Mahfuz namanya itu berubah. Bukan nama sesuai prestasi ibadahnya. Nah, Allah itu menggantinya dengan nama iblis sampai akhir zaman. Nah, perubahan nama menjadi iblis karena apa? Karena dia itu tidak menjalankan perintah Allah untuk menghormat Nabi Adam. Nah, padahal penghuni langit itu semuanya bersujud kepada Nabi Adam. Nah, setelah beberapa saat diciptakan, Adam itu melihat semua penghuni surga sedang khusyuk menjalankan ibadah. Nah, lalu Allah SWT itu memerintahkan seluruh penghuni langit untuk menghadap, karena apa? Karena Allah itu akan menginstruksikan kepada mereka untuk menghormat Nabi Adam. Jadi Allah berfirman, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Nah, seperti dikisahkan di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat ke-30 insya Allah. Ayat 30, saya melihat sendiri. Nah, seketika itu seluruh penghuni surga itu protes. Bagaimana tidak? Adam yang baru saja diciptakan, gitu, dan belum teruji kualitas ibadahnya, tiba-tiba mesti dihormati. Nah, karena alasan itulah para penghuni surga itu protes. Nah, salah satu di antara penghuni surga itu berkata seperti yang diabadikan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30. Perkataannya sebagian para malaikat itu apa? Ini perkataannya.
apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami itu bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Nah, mendengarkan perkataan malaikat itu, akhirnya Allah SWT itu menjawab, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Nah, setelah itu Allah itu menunjukkan kelebihan Nabi Adam kepada seluruh penghuni langit. Meski baru diciptakan, Adam itu lebih banyak mengetahui daripada penghuni langit yang lebih dulu diciptakan oleh Allah. Nah, pada saat itu juga Allah itu menyerukan penghuni langit untuk mengulang apa yang telah Adam sampaikan. Nah, seperti diabadikan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-31. Di sana disebutkan, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kalian yang benar. Allah berfirman seperti itu. Namun kenyataannya semua penghuni langit terdiam, tidak bisa menjawab satupun nama-nama benda itu. Dan para malaikat ini berkata, Maha Suci Allah, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Nah, para malaikat akhirnya malu. Mereka protes atas diciptakannya Adam. Untuk itu akhirnya para malaikat itu bertobat dan kembali memuji Allah SWT. Mereka berkata, sungguh engkau Allah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Makanya semua penghuni langit itu bersujud kepada Allah Adam atas kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Nah, namun satu di antara penghuni surga yang akhirnya diberi nama iblis ini tidak mau bersujud kepada Adam dan melayangkan protesnya lebih keras dari protes mereka sebelumnya. Apa protesnya? Bagaimana protesnya iblis? Iblis mengatakan, aku itu lebih mulia dari Adam yang diciptakan dari tanah, sedangkan aku engkau ciptakan dari api, itu kata iblis. Nah, setelah melihat iblis tidak menyesal dan tak merasa bersalah telah menolak perintah Allah yang satu ini, Allah segera mengusir iblis dari langit. Nah, ketika itu keindahan langit digambarkan seperti keindahan surga. Kemudian Allah itu mengubah muka iblis yang semula itu sangat indah, cemerlang menjadi hina. Nah, melihat keadaan pemimpin dan bendahara surga seperti itu, para malaikat yang jadi anak buahnya itu menjadi sedih, menjadi prihatin. Namun apa daya, Allah telah menghendaki demikian. Ya, setelah iblis tidak lagi ada di antara mereka, malaikat itu langsung berkumpul dan menceritakan kejadian pengusiran iblis. Malaikat Jibril dan Mikail menangis. Nah, di antara penghuni surga, ya, jadi malaikat Jibril dan Mikail ini menangis. Lah, melihat malaikat yang ditugasi sebagai pengantar wahyu dan pemberi rezeki itu menangis, Allah itu bertanya, apakah yang membuat kamu menangis? Dengan penuh rasa hormat, akhirnya mereka itu menjawab, ya Allah, kami adalah aman dari, ya Allah, kami tidaklah aman dari tipu dayamu. Kemudian Allah itu kembali berfirman kepada malaikatnya tadi, begitulah aku, jadilah engkau berdua tidak aman dari tipu dayaku. Nah, disinilah awal perubahan sikap iblis
yang tidak mentaati perintah Allah. Begitu diusir dari surga, iblis itu mengajukan satu permintaan kepada Allah. Agar apa? Agar dapat menggoda manusia sampai akhir zaman. Akhirnya permintaan iblis tersebut oleh Allah dikabulkan. Dan iblis berkata, ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi iblis itu meminta untuk diperpanjangkan umurnya sampai apa? Sampai hari dibangkitkannya para manusia. Akhirnya Allah itu berfirman untuk menjawab permintaan iblis tersebut. Firman-Nya Allah, bagaimana? Sesungguhnya kamu itu termasuk orang-orang yang diberi tangguh, maksudnya akan diperpanjang umurnya oleh Allah sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat. Iblis lantas menjawab, demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi iblis berjanji dengan berbagai daya dan upaya itu akan menyesatkan umat manusia hingga hari kiamat kelak. Nah, inilah mengapa iblis diberikan umur panjang. Jadi iblis enggak mati sehingga hari kiamat datang. Dan juga diberi kemampuan beranak pinak dengan cepat. Jadi tiap kelahiran satu anak manusia, maka lahirlah keturunan iblis. Namun begitu manusia meninggal, iblis tetap hidup. Nah, meski iblis mendapatkan kesempatan menggoda anak manusia hingga hari kiamat, Allah memberikan penawarnya. Yakni apa? Yakni dengan menjaga konsistensi bertobat nasuha. Ini seperti penegasan surah Al-Baqarah ayat ke 160 ya, 160. Firman-Nya Allah, kecuali mereka yang telah bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya, mereka itulah yang aku terima tobatnya, dan akulah yang maha penerima tobat dan maha penyayang. Di dalam kisah ini tadi hendaknya kita itu juga mengambil pelajaran. Selain mendoakan keselamatan bagi orang lain, berdoalah juga untuk keselamatan diri kita sendiri. Agar apa? Agar Allah itu tidak menyesatkan kita seperti Allah telah menyesatkan iblis yang angkuh dan menyombongkan diri sendiri ya. Itu saja mungkin yang dapat saya terangkan di dalam masalah pembahasan pelajaran hari ini. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaan yang nomor 1. Resepnya agar manusia itu terhindar dari sifat sombong yang diterangkan di dalam kitab Tasrul Khalaq ini itu apa? Pertanyaan yang nomor 2. Malaikat pembawa wahyu itu namanya malaikat siapa? Pertanyaan yang nomor 3. Tadi kan ada toh keterangannya ya masa itu. Pertanyaan yang nomor 3. Makhluk Allah yang melakukan kesombongan pertama kali itu siapa? Pertanyaan yang nomor 4. Malaikat pembawa rizki itu namanya siapa? Pertanyaan yang nomor 5.
malaikat yang ketika iblis ini diusir oleh Allah dari langit, yang menangis itu malaikat siapa? Kan tadi saya ceritakan toh, malaikat ini dan ini ketika iblis diusir oleh Allah, dia menangis kan gitu ya. Itu malaikat siapa saja. Itu saja mungkin pertemuan kali ini yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.